Pratama dan kelas Madya, kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Bagaimana nih adik-adik? Sudah siap untuk sekolah minggu? Semuanya sudah makan? Sudah mandi juga? Kak Merlin yakin bahwa semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, ayo siapkan dulu Alkitabnya. Boleh siapkan dulu minumnya ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Semoga sekolah minggu kita hari ini berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sangat baik kepada kami, melindungi kami, menyertai kami. Tuhan sudah melindungi kami dalam hidup kami sehingga pagi ini, saat ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Sekolah minggu Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi kami agar kami boleh sekolah minggu dengan baik, dan firman yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Coba semuanya berdiri. Ayo kita mau bersukacita, mau menunjukkan wajah gembira kita nih. Coba Kak Merlin mau lihat dulu wajah gembiranya. Good. Yuk kita mau menyanyikan pujian bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Mari kita menyanyikan pujian ini ya dengan semangat, dengan sukacita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu karena itu yang dikehendaki Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Wow, kita mau menunjukkan sukacita kita karena itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita tetap berdiri ya. Kita mau menyanyikan pujian Pekerja Kristus. Kita adalah pekerja Kristus. Suatu hari nanti Tuhan memanggil kita untuk menjadi pekerjanya. Kita akan selalu siap sedia. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan.
Kristus yang mulia, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita karena Tuhan sangat baik kepada kita, setiap hari memberkati kita. Adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita mau memuji nama Tuhan. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Wow, kisah apakah itu? Yuk kita mau memberitakan ini semuanya kepada orang lain yang belum mendengar tentang berita ini. Kita menyanyikan pujian Ada Kisah untuk Bangsa-Bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemar, cerita terang dan damai, cerita kekal benar, cerita kekal benar. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Ada kabar untuk bangsa-bangsa. Ada kabar untuk bangsa-bangsa bahwa Allah Maha Besar mengutus anaknya Yesus. Kasih Tuhan tersebar, kasih Tuhan tersebar. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Mari kabarkan juru selamat hingga tiap insan kenal. Mari kabarkan juru selamat hingga tiap insan kenal, supaya segala bangsa beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang kabar seseorang yang akan lahir. Wow, siapakah dia? Yuk kita menyanyikan pujian ini bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kusuka mengabarkan perkara yang bakal. Kusuka mengabarkan perkara yang bakal. Kusuka memasyurkan hal kasih Yesusku. Kusuka mengabarkan perkara yang bakal, hal Yesus dan kasih-Nya yang nyata dan mulia. Kusuka mengabarkan berita yang benar
suka mengabarkan, mengulang tak henti berita yang terindah, abadi dan murni. Ku suka mengabarkan, banyaklah belum dengar berita keselamatan, sabdanya yang benar. Ku suka mengabarkan, ya hingga kekekalan. Ku suka memasyurkan hal kasih Yesusku. Ku suka mengabarkan Injilnya yang benar kepada tiap jiwa yang ingin mendengar. Ku suka mengabarkan nyanyian yang baru tentang cerita lama yang selalu ku rindu. Ku suka mengabarkan, ya hingga kekekalan. Ku suka memasyurkan hal kasih Yesusku. Ku suka mengabarkan, mengulang tak henti berita yang terindah, abadi dan murni. Ku suka mengabarkan, sabdanya yang benar berita keselamatan, sabdanya yang benar. Ku suka mengabarkan, ya hingga kekekalan. Ku suka memasyurkan hal kasih Yesusku. Ku suka mengabarkan, ya hingga kekekalan. Ku suka memasyurkan hal kasih Yesusku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Adik-adik, ini adalah minggu pertama di bulan Januari tahun 2022. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat ke-24 sampai Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 3. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang kepadamu. Kami siap belajar firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya mengerti dan juga dapat melakukannya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, pasti kalian masih ingat ya. Nah, Kak Yanti mau mengingatkan kita semua bahwa pembela kita adalah Kristus Yesus. Dan pekerjaan Tuhan di dunia ini masih terus
langsung. Dan pagi ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-24 sampai Kisah Para Rasul pasal ke-13 ayat 3. Adik-adik, kalian sudah siap dengan Alkitabnya? Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Adik-adik, kalian tentu masih ingat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang percaya untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang belum percaya. Apa yang kita sudah baca di dalam firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Roh Kudus menuntun Barnabas dan Saulus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya di Siprus. Telah dituliskan bahwa Barnabas dan Saulus mereka baru kembali dari Yerusalem ke Antiokhia, yaitu kota di mana mereka tinggal dan mengajar. Nah, adik-adik, di suatu hari ketika mereka sedang berdoa, sedang beribadah kepada Tuhan dan sedang berpuasa, Roh Kudus menyampaikan sebuah tugas khusus kepada mereka. Tugasnya apa ya? Wah, ternyata mereka diminta untuk pergi ke Siprus. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah mereka mendengar perintah itu, mereka segera berangkat. Apa yang kita pelajari dari Barnabas dan Saulus? Kalian tahu apa? Oke, yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan memiliki rencana bagi tiap orang. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu kita belajar ketekunan untuk beribadah kepada Tuhan, seperti yang telah dicontohkan oleh Barnabas dan Saulus. Nah, seperti yang adik-adik lakukan saat ini, kalian belajar firman Tuhan, kalian sekolah minggu, kalian beribadah, kalian mengikuti Impact Kids, renungan anak-anak ya. Nah, itu cara-cara untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, intinya rencana Tuhan adalah supaya kita mau memberitakan kabar baik kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya setiap orang boleh diselamatkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu.
Tolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami juga mau menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang belum percaya. Berkati kami Tuhan, ajar kami juga untuk senantiasa tekun beribadah, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pagi ini diambil dari Markus 16 ayat 15. Mari kita membaca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, adik-adik, senang sekali Kak Yanti dapat bersama-sama dengan kalian belajar firman Tuhan. Kiranya kita dapat meneladani Barnabas dan Saulus untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang belum percaya. Jangan lupa hafalkan juga ayat hafalannya dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus bersemangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Bye.